Shalom, selamat bertemu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen khusus untuk kelas 8. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Yersi Demasita Espa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu iman dalam bab 1 ya. Mungkin anak-anakku di rumah sambil melihat video ini boleh mengikuti dan mempersiapkan buku paketnya. Satu hal yang harus kita tidak boleh lupa adalah menyediakan Alkitab sebagai buku utama kita untuk belajar akan pendidikan agama Kristen. Nah, kemudian ada buku paket yang boleh diambil di sekolah kalau ada anak-anak yang belum punya. Ya, untuk kelas 8 buku ini akan kita pakai untuk 1 semester ke depan. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran kita hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengangkat satu pujian, yaitu Jangan Pernah Menyerah. Nah, ini lagu mungkin sudah tidak asing lagi buat kita ya. Anak-anakku di rumah boleh mengikuti. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
bagi yang setia dan percaya. Ya, kita sudah mengangkat pujian untuk Tuhan. Nah, anak-anakku, untuk mengawali segala aktivitas kita, itu jangan lupa diawali dengan doa. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan kita materi hari ini, kita mau berdoa kepada Tuhan. Anak-anakku boleh mengikuti di rumah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan hari ini untuk memulai proses pembelajaran kami, sekalipun harus lewat online. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang akan kami pelajari hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami di rumah, Engkau berikan kesehatan, agar anak-anak kami mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Pun dengan orang tua yang mendampingi anak-anak kami di rumah, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kebijaksanaan untuk mendampingi anak-anak kami, dan boleh menjadi sahabat yang baik, guru yang baik untuk menjadi pendamping anak-anak kami selama proses belajar mengajar di rumah. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jadi sebelum kita masuk dalam materi kita harus tahu, anak-anakku harus tahu bahwa apa yang harus kita capai setelah kita belajar hari ini, yaitu ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab tentang iman dan pengharapan di dalam Kristus, dan mampu menjelaskan konsep Alkitab tentang iman dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, inilah tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini, ya. Oke. Apa itu iman? Apa itu iman? Nah, anak-anakku boleh menyediakan Alkitab. Kita akan membaca secara bersama-sama yang menjadi dasar kitab pembelajaran kita hari ini. Itu terambil dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, inilah firman Tuhan yang terdapat dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, apa itu iman menurut Perjanjian Lama? Dalam Perjanjian Lama, kata iman digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan karena dianggap benar. Nah, ini sehubungan dengan pembacaan kita tadi yang menjadi dasar atau menjadi fondasi pelajaran kita hari ini. Apa itu iman? Dalam kitab
Ibrani pasal 11 ayat 1 juga dijelaskan dalam Perjanjian Lama, iman itu adalah tempat kita bersandar dan dapat diandalkan. Nah, ini tempat kita bersandar dan dapat diandalkan. Siapa itu? Itulah Tuhan. Nah, ini Pak Guru sengaja garis bawahi supaya ada penekanan tertentu apa iman menurut Perjanjian Lama. Nah, dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam bahasa Ibrani, ada 5 kata yang menggambarkan tentang iman. Nah, anak-anakku pasti sudah tahu bahwa Perjanjian Lama itu bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani, ya. Jadi Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Oke, yang pertama, kata iman digambarkan dengan kata emunah. Emunah. Apa artinya emunah? Adalah kesetiaan. Ya. Nah, itu kita boleh baca dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Nah, ini emunah digambarkan sebagai sebuah kesetiaan. Iman menurut kata emunah yaitu kesetiaan. Kemudian yang kedua, bahasa Ibrani untuk menggambarkan kata iman dalam Perjanjian Lama yang kedua adalah kal. Berarti menjadi teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar atau dipercaya. Nah, ini kata kedua menggambarkan kata iman dalam Perjanjian Lama yaitu kal. Berarti teguh, mapan, setia, dianggap teguh, dianggap benar dan dipercaya. Kemudian yang ketiga, aman. Iman dalam bahasa Ibrani berarti aman, berarti memegang teguh janji, memegang teguh janji atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian yang keempat adalah batah. Artinya percaya kepada atau bersandar kepada. Batah dalam kata depan bet menjadi bet batah dalam bahasa Ibrani yaitu percaya kepada atau bersandar kepada. Kemudian yang terakhir adalah ehasa. Kata iman dalam bahasa Ibrani digambarkan juga dengan kata ehasa yang artinya menyembunyikan diri atau mencari perlindungan kepada orang yang dipercaya. Nah, ada beberapa kata di sini dalam bahasa Ibrani yang intinya adalah boleh diandalkan, tempat bersandar dan dapat dipercaya. Baik dari kata emunah, dari kata kal, dari kata aman, dari kata batah, dan dari kata ehasa. Jadi inilah gambaran-gambaran kata iman dalam bahasa Ibrani yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Kemudian yang berikut bagian B, iman menurut Perjanjian Baru. Kata iman dalam bahasa Yunani merupakan kata sifat, sedangkan kata kerjanya adalah percaya. Nah, anak-anakku juga pasti sudah tahu bahwa kitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, tadi kita sudah membahas Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan kemudian Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kata iman dalam Yunani itu kata sifat dan kemudian kata kerjanya adalah percaya. Iman tanpa percaya itu sia-sia, atau iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi harus dilakukan. Jangan hanya
kita berbicara saya punya iman, tapi tidak ada kepercayaan, tidak ada perilaku yang menunjukkan bahwa kita orang beriman. Nah, itu menurut bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Kemudian kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia atau umat dengan Allah atau pencipta. Nah, iman dan percaya itu digunakan untuk menggambarkan hubungan antara manusia atau orang percaya dengan Allah. Nah, dalam bahasa Yunani digunakan kata pistis untuk menggambarkan iman. Artinya percaya tanpa ragu. Nah, itu. Jadi iman dalam bahasa Yunani disebut pistis. Artinya kita percaya tanpa ragu. Kalau kita mengaku bahwa kita orang beriman, kita harus percaya, tidak boleh ada keraguan. Nah, kemudian, dalam kehidupan orang Yunani atau dalam kebiasaan orang Yunani, mereka menggunakan kata pistis untuk menggambarkan hubungan khusus mereka dengan dewa. Orang Yunani pada zaman itu menggunakan kata pistis untuk menggambarkan hubungan mereka dengan dewa. Dewa bukan Tuhan ya, dewa bukan Tuhan. Nah, dewa itu pada zaman Yunani boleh dibuat dari apa saja, boleh dibuat dalam bentuk patung, itu dianggap sebagai dewa dan lain sebagainya. Nah, kata pistis dalam bahasa Yunani atau dalam zaman orang Yunani itu mereka menggambarkan hubungan khusus mereka dengan dewa, tetapi sebagai objek dari rasa takut. Ya, jadi mereka menggunakan kata pistis bukan berarti percaya tanpa ragu, tidak, tapi mereka beriman dalam kata pistis itu karena mereka takut kepada dewa, bukan mereka percaya kepada dewa, tapi karena menunjukkan rasa takut kepada dewa, bukan karena rasa percaya yang sesungguhnya sama seperti hubungan manusia dengan Allah. Gitu. Jadi kalau zaman kita sekarang, zaman kita orang Kristiani sekarang, kata pistis itu tidak lagi berlaku pada zaman orang Yunani, karena pistis yang sekarang, iman yang sekarang itu kita harus percaya tanpa ragu. Kemudian ketika Tuhan Yesus masih melayani di dunia, Ia mengajar dengan berbagai perumpamaan. Nah, salah satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang iman itu dalam Matius 17 ayat 20. Ya, salah satu perumpamaan yang menggambarkan tentang iman yang diajarkan oleh Yesus untuk orang-orang yang mengikutnya itu digambarkan dalam Matius 17 ayat 20. Nah, kita akan baca bersama-sama Matius 17 ayat 20. Anak-anakku di rumah boleh ambil Alkitabnya lagi. Kita akan membaca Injil Matius pasal 17 ayat 20. Firman Tuhan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Nah, ini Tuhan Yesus menggambarkan kata iman dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20. Kalau orang punya iman sebesar biji sesawi saja, itu bisa memerintahkan gunung. Nah, ini ada gambar di slide kita. Ternyata biji sesawi itu adalah sejenis sayuran dan bijinya yang paling kecil, tapi bisa menghasilkan buah yang pohon yang begitu besar. Ya, jadi biji sesawi itu dalam perumpamaan Injil 17 ayat 20
Injil Matius 17 ayat 20, itu adalah biji yang paling kecil, tapi bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikianlah perumpamaan yang diberikan Tuhan. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memerintahkan gunung untuk pindah. Nah itu. Nah kemudian dalam Roma 10 ayat 17, ini nanti terakhir kita untuk mata pelajaran kita hari ini. Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17 mengajarkan kita untuk selalu setia mendengar dan membaca firman. Lewat mana? Lewat Alkitab. Ya. Jadi semoga materi kita hari ini boleh kita pahami dengan baik, boleh kita mengerti dengan baik, dan yang terutama adalah kita harus menumbuh kembangkan apa yang kita sudah punya, yaitu iman. Kita punya dasar, kita punya pegangan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penolong, menjadi juru selamat, dan selalu akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita. Nah, sekalipun kita dalam masa pandemi COVID-19, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga pola makan yang baik, jangan lupa berolahraga, dan kuncinya adalah berdoa untuk menumbuh kembangkan dan diskusi atau berbicara atau berdialog kita dengan Tuhan kita. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga materi yang Pak Guru sampaikan tadi boleh dicermati dengan baik, boleh dipahami dengan baik, boleh dimengerti dengan baik, dan harus tetap menjaga kehidupan kita, terutama menjaga iman. Demikianlah materi kita hari ini. Segala sesuatu yang diawali dengan doa harus ditutup dengan doa. Maka dari itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa sebagai doa penutup kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang sangat indah kami boleh lalui bersama pada saat ini. Terima kasih firman-Mu, Engkau perkenankan kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami untuk menjalani akan hidup dan kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami dalam surga, berkati Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, mempersiapkan akan segala sesuatu dalam hal proses belajar mengajar. Pun anak-anak kami beserta orang tua menjadi pendamping di rumah, Engkau berikan kesehatan agar boleh mengikuti proses pembelajaran sekalipun mereka berada di rumah. Berkati kami Tuhan, lindungi kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan Shalom.